Selamat pagi rekan-rekan, teman-teman. Pagi ini, Good Morning Indonesia with Poetry kedatangan seorang tamu, seorang ilmuwan Indonesia, Bapak Mulyoto Pangestu. Selamat pagi Pak Mulyoto, apa kabar? Selamat pagi Pak Anton, selamat pagi juga untuk penonton Good Morning Indonesia dimanapun berada, penonton dan pendengar ya. Ya, Selamat ya. berjumpa. Terima kasih. Ya, seperti Pak Mulyoto ketahui, pepatah di Indonesia mengatakan, manusia hanya bisa merencanakan dan Tuhan memutuskan. Seberapa banyak pepatah ini berlaku dalam kehidupan Pak Mulyoto sendiri? Terima kasih Pak Anton. Saya kira pepatah ini cukup relevan dengan saya ya, dan cukup banyak hal yang terjadi pada diri saya, di mana yang paling mudah adalah mengapa saya sampai berada di Australia. Saya seorang pegawai negeri, dikirim ke sini sekolah sebagai pegawai negeri, tapi karena suatu keadaan, saya akhirnya tinggal di Australia dan itu sama sekali tidak pernah saya bayangkan sebelumnya begitu ya. Memang rencananya bercita-cita berkarir di Indonesia dan sebagainya, tetapi karena keadaan ya di saat itu, maka saya mendapat permanent resident, akhirnya ya tinggal di Australia sampai sekarang gitu ya. Hmm. Gitu. Baik, seperti masyarakat Indonesia ketahui Bapak Mul adalah seorang ilmuwan Indonesia yang bekerja di laboratorium ya, Ya, yang berkaitan dengan bisa dikatakan human cloning. Nah, tolong eh, jelaskan apa itu sebenarnya cloning itu. baik, terima kasih Pak Anton. Ya, saya tidak bekerja dalam human cloning ya, tetapi saya memang bekerja di bidang reproduksi. Dan salah satu cara bereproduksi itu adalah dengan cloning. Ya. Cloning itu sendiri sebetulnya bukan satu hal baru bagi kita manusia ya, karena kalau kita berbicara cloning secara umum, maka kita sudah melakukan cloning itu pada spesies lain, misalnya pada tanaman, ya, pada mikroba dan sebagainya, tanpa ada masalah yang istilahnya heboh gitu ya. Masalah cloning menjadi heboh ketika lahir Dolly di tahun 96 ya. Karena apa? Karena kita bisa membuat semacam fotokopi ya dari satu individu menjadi individu baru. Nah, jadi cloning itu pada dasarnya adalah memfotokopi individu yang ada dan menjadi satu individu baru dan individu baru, dan tidak hanya yang masih ada, termasuk yang sudah meninggal pun atau sudah mati, seandainya setelah kematian kita rawat dengan baik, ada jaring yang kita ambil, maka dia juga bisa kita cloning, kita fotokopi. Dan saat ini kalau kita berbicara di luar Australia, di luar sudah ada beberapa lab yang memberikan layanan cloning secara komersil, misalnya di Korea. Jadi kalau kita punya hewan kesayangan, kemudian hewan itu mati, maka kita ambil sedikit jaringannya dari hewan itu, kemudian akan kita apa namanya? Kita buat individu baru yang secara fisik memang mirip dengan hewan yang sudah mati itu. Jadi memang memang teknologi cukup cukup menarik gitu ya. Artinya Iya, bisa membuat seseorang apa istilahnya ya, eh, apa namanya ya, membuat sesuatu yang baru gitu ya. Dan sekarang ini teknik cloning sudah dikembangkan cukup banyak ya. Jadi pada hewan ternak, pada hewan model ya sudah cukup. Kemudian sebetulnya ada satu teknik yang disebut therapeutic cloning. Therapeutic cloning adalah satu cara di mana kita mengambil jaringan tubuh kita, kemudian kita kembangkan dalam sel telur ya, menjadi stem cell. Nah, stem cell inilah yang nantinya akan menjadi dalam tanda kutip ya, spare part seandainya kita nantinya sakit atau apa, misalnya suatu saat kita sakit pankreasnya rusak, maka kita bisa membuat pankreas dari stem cell yang kita simpan. Jadi satu proses yang sebenarnya bisa dikatakan kompleks, bisa dikatakan sederhana, tergantung dari mana kita memandangnya. Demikian, ya, Pak. ya. Kemudian beberapa negara seperti Pak Mul katakan tadi Ya, sudah ada orang yang bikin cloning dari hewan. ya, Dan sekarang human cloning itu suatu hal yang mungkin tidak bisa dihentikan ya. Karena akan terjadi
tinggal masalah waktu. Apa yang menjadi kendala pemerintah atau masyarakat di negara tersebut untuk mensahkan human cloning? Baik. Jadi teknologi sudah ada. Ya, sama halnya kita dulu mendengar RX King, itu Yamaha RX King itu sepeda motor terkenal. Tetapi lebih terkenal di kalangan tukang jambret gitu kan, daripada di kalangan orang yang hobi naik sepeda motor gitu kan. Karena memang akselerasinya sangat tinggi sehingga orang jambret sulit dikejar. Nah, sama halnya dengan cloning. Semacam sebagai pisau bermata dua ya. Jadi kalau kita lihat cloning sebagai satu teknologi ya untuk misalnya orang mengatakan ini untuk kesejahteraan, ya betul. Tapi kalau ada yang menyalahgunakan, ini akan banyak mudaratnya. Nah, secara teknologi sudah bisa, ya. Saya katakan hampir semua negara Barat, katakanlah yang sudah memiliki laboratorium. Kalau negara mampu membuat stem cell, maka dia sudah mampu melakukan cloning. Nah, sekarang tinggal ada yang namanya ethics, ya, ethics dan regulation. Apakah kita akan membiarkan teknologi ini berkembang secara liar, tidak terkontrol, atau kita mengontrol? Nah, saat ini banyak negara yang merasa bahwa mereka belum mampu mengontrol saatnya cloning itu kita buka. Ya. Sehingga keputusannya adalah kita membatasi dengan cara melakukan pelarangan ya. Walaupun secara teknologi itu bukan satu hal yang tidak mungkin gitu ya. Melakukan pelarangan, tujuannya apa? Supaya tidak ada penyalahgunaan. Kalau kita melihat seperti contoh cerita fiksi ya, film seperti The Twins ya, yang main Arnold Schwarzenegger dengan Danny DeVito, Ya, itu merupakan satu eh, contoh bagaimana orang mencampurkan genetik dari beberapa orang, dimasukkan ke dalam telur seorang ratu kecantikan, akhirnya produk bagusnya jadi Arnold Schwarzenegger, produk jeleknya jadi Danny DeVito. Nah, yang Danny DeVito karena tahu jelek, dibuanglah ke orphanage ya, ke rumah yatim piatu, sedangkan Arnold Schwarzenegger dipelihara di pulau itu sampai dewasa. Nah, ini merupakan salah satu contoh walaupun fiktif ya, apa yang mungkin terjadi gitu loh. Atau film Island di mana orang-orang yang sudah usur kemudian dimasukkan satu pulau, dibuat rejuvenate menjadi muda. Nah, ini juga satu contoh-contoh yang sebenarnya seakan-akan kalau kita lihat film itu sebagai satu mimpi atau fiksi, tetapi kenyataannya sudah bisa dikatakan hampir ada. Nah, seperti misalnya kita mengenal genetic modified food dan sebagainya, orang mulai takut dan sebagainya gitu. Jangan-jangan kalau makan GMO food atau meat atau apa, orang akan kena cancer dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang sampai saat ini kita belum tahu persis ya. Sehingga daripada kita ketemu barang negatif, hal yang negatif lebih kita tahan supaya bukan supaya apa ya, agar tidak kalau ada masalah kita tidak bingung bagaimana menanganinya. Mhm, mhm. Jadi kelompok-kelompok yang Pak Mulyo katakan tadi, mereka tuh siapa? Kelompok agama, kelompok non-agama, pemerintah. Siapa yang akan memutuskan masalah apakah akan diteruskan human cloning ini atau tidak? Mereka ada semua, ada pemerintah, ada saintis, ada kelompok agama, ada bisnismen ya, business person gitu ya, dan mereka itu duduk karena di pemerintahan ya, kita kan pemerintah itu tidak hanya mendengarkan dari satu sisi. Ketika pemerintah membuat satu regulasi, maka dia akan bertanya kepada agamawan, kepada saintis dan sebagainya, dan pasti ada pro kontra. Nah, tinggal mana yang akan diambil oleh pemerintah. Jadi kita tidak melihat bahwa oh, orang-orang yang agamawan menolak cloning. Belum tentu juga. Mungkin ada agamawan yang merasa, oh ya ini ada manfaatnya, kita teruskan. Sama halnya seperti bayi tabung. Bayi tabung adalah contoh terdekat. Tidak semua agama mengizinkan bayi tabung. Akhirnya pun tidak mengizinkan. Mereka punya alasan. Dan kita harus menghormati alasan itu. Nah, ini yang kita lakukan di cloning saat ini adalah bukannya kita melarang, tapi kita melakukan pembatasan. Karena apa? Kita tidak tahu seandainya ini menuju ke arah yang salah, apa yang akan kita lakukan gitu loh.
Karena kita tidak ingin di jalan tahu-tahu muncul fotokopi saya ada 3 gitu kan, jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Atau ada yang menganggap bahwa kalau kita membuat spare part maka dianggap tidak manusiawi karena saya membuat satu individu hanya untuk suku cadang diri saya kalau saya sakit, menunjukkan bahwa ini kok apa ya, egois atau individual sekali gitu kan. Nah, hal ini yang banyak menjadi pertimbangan bagi orang-orang yang akhirnya memutuskan sebaiknya cloning ditunda dulu, tidak dibuat terbuka gitu. Menarik ya kalimat Pak Mulyoto ya, untuk saat ini ditunda dulu. Tentu untuk yang akan datang itu pasti akan terjadi. Iya, tapi saya belum tahu kapan. Sebagai contoh begini ya, ada satu teknologi yang namanya cryogenik. Ya, jadi seseorang ketika ini salah satu bidang saya ya. Cryogenik adalah satu cara di mana kita bisa menyimpan makhluk hidup ya atau organisme hidup selama-lamanya di dalam liquid nitrogen yang suhunya minus 196 derajat Celcius. Ya. Nah, untuk embrio kita sudah lakukan dengan mudah, tidak ada masalah, bakal manusia. Untuk sperma tidak ada masalah. Sel telur manusia tidak ada masalah. Itu menjadi satu proses yang rutin. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita melakukan pembekuan untuk seluruh tubuh manusia? Di Amerika sudah ada satu company yang namanya Cryonics ya, parent company-nya Alcor, dan mereka akan buka cabang di Australia di daerah Holbrook, New South Wales. Jadi kalau seseorang sakit, kemudian obatnya belum ada, maka orang itu akan dibekukan. Suspended animation, seperti tidur. Tidur, kemudian nanti ketika obatnya sudah ketemu, orang itu akan dibangunkan lagi, dihidupkan lagi. Sama ini seperti saya membekukan embrio 2 sel atau blastosis, saya simpan di liquid nitrogen, nanti kira-kira ada yang nggak seminggu, kadang 2 tahun, 3 tahun, malah ada yang sampai 30 tahun kemudian, kita transfer ke siapa yang akan menerima, orang tuanya atau wanita lain atau kalau sapi betina lain gitu ya. Dan dia akan tumbuh menjadi satu individu normal. So, kalau melihat ini kita sekarang bermain Frankenstein gitu, playing God gitu kan. Tetapi this is technology. Ketika saya belajar hal ini tahun 94 gitu ya, saya merasa I've been playing God gitu kan, bermain Tuhan-Tuhanan. Teman saya bilang, pernah baca surat Al-Kahfi enggak? Saya bilang, ya saya kalau baca mau baca aja apa tafsir dan sebagainya, ya tahu saya anggap cerita gitu. Terus lebih dalam ternyata dalam Quran pernah ada cerita surat Al-Kahfi, orang masuk gua tidur 300 tahun. Bangun lagi normal, hidup gitu loh. Jadi saya katakan this idea, an ide gitu ya awalnya. Tetapi orang kan melihat itu kan cuma cerita di Quran saja gitu kan. Tapi kita melihat kenyataan sekarang, it is not impossible bahwa cerita yang ada di Quran itu akan menjadi kenyataan, suatu saat akan menjadi kenyataan. Itu. Jadi kalau cerita seseorang masuk gua dan tidur selama 300 tahun, tertidur, orang itu hanya merasa tertidur, ketika bangun tubuhnya tidak mengkerut, tidak rusak, bajunya masih utuh, kita akan berpikir bahwa, oh, dengan teknik cryopreservasi sama persis. Embrio kita masukkan sekarang tahap blastosis, sekian tahun kemudian atau sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun kemudian kita keluarkan, kita tanam ke dalam rahim, hidup normal jadi bayi. Inilah contoh kecil bagaimana kita bukan mengimplementasikan ya, realisasi dari apa yang dituliskan dalam surat Al-Kahfi. Tapi sekarang yang menjadi permasalahannya, apakah surah yang ada di Al-Quran yang bernama surah Al-Kahfi itu ada di kitab-kitab agama lain? Saya lihat tidak. Ya. Tidak ada. Jadi ini satu hal menarik gitu ya. Makanya karena saya orang Islam ya, jadi saya melihat dari satu sisi saja kan. Saya tidak berusaha melihat ke agama lain. Nah ini yang menjadi satu katakanlah ya penenang bagi saya. Bahwa apa yang saya lakukan bukan playing God gitu kan. Artinya oke, di dalam Quran ada sesuatu, so mungkin saya harus
merealisasikan, membuat satu kenyataan apa yang ada di Quran diceritakan demikian, oh ini kenyataannya begini, gitu loh. Karena ya itulah gitu loh. Jadi cloning memang kalau kita bertanya apakah ada di Quran, saya ya orang banyak cari-cari ceritanya bagaimana gitu kan. Tetapi saya tidak melihat dari sisi itu karena saya justru melihat bahwa kita manusia belum siap dengan seandainya terjadi satu hal negatif dari hasil cloning itu. Hmm. Jadi di masa yang akan datang itu penduduk populasi di dunia akan terdiri dari manusia yang lahir dari rahim seorang ibu dan bapak, kemudian ada robot, kemudian ada human cloning. Tiga macam secara ringkas bisa dikatakan penduduk di masa yang akan datang. Kalau saya katakan itu ya sebagai contoh begini, eh, kalau berbicara manusia memang belum ya, tetapi kalau berbicara makhluk hidup yang ada di dunia, sudah ada artinya makhluk hidup yang normal seperti kita ya, bapak ibu kita melakukan hubungan seks, kemudian ibunya hamil, lahir kita. Ada lagi mungkin seperti sapi hasil embryo transfer atau anak hasil surrogate mother di mana bapak tidak bisa ibunya tidak bisa hamil, kemudian bapak ibunya melakukan proses bayi tabung, kemudian embrio yang dihasilkan ditanam di rahim wanita lain. Ini juga satu hal lagi. Atau tadi betul jadi ada robot, ada hasil cloning. Jadi kita sudah sebenarnya secara apa yang di dunia kita sudah sampai ke tahap itu. Ya, hanya kita tidak pernah mengatakan secara terbuka bahwa oh ini sapi hasil cloning. Ada memang anjing hasil cloning ada. Robot kita pergi ke toko sekarang tinggal pencet-pencet datang itu robot mengantarkan makanan. Ya, Atau dengan ya, artificial intelligence dan sebagainya. Tapi paling tidak robot itu sudah sangat membantu gitu kan. Ada yang bisa kita di rumah kadang pakai vacuum cleaner robot. Kita pencet, dia jalan di rumah, kita tinggal pergi pulang rumah sudah bersih gitu kan. Dia tahu mana yang harus dibersihkan, mana yang tidak, mana yang ditabrak. Jadi teknologi sudah sedemikian terbukanya ya, sudah sedemikian enaknya, nyamannya bagi kita manusia. Sampai sekarang mobil Tesla ya bisa jalan sendiri tanpa disupiri, tanpa ada orang memegang kendali gitu kan. Walaupun sudah ada yang nabrak, tetapi itu seproof. Kereta api tanpa masinis, dikontrol jarak jauh ya, seperti kita naik kereta api di Singapura atau nggak ada masinisnya, kita bingung kan, celingak-celinguk gitu kan. Mana masinisnya gitu. Nah, ini merupakan satu kenyataan yang harus kita terima ya, bahwa teknologi itu sudah sampai sebegitu jauh gitu loh. Kalau kita masih berpikir bahwa itu kan cuma nantinya kan ya masih ada orang yang berpikiran bahwa robot itu satu khayalan gitu ya. Tetapi ya tergantung dia mintanya robot itu yang seperti apa gitu kan. Kalau dia minta robot yang bisa berbicara, tubuhnya seperti manusia, punya perasaan dan sebagainya, mungkin masih khayalan. Tetapi kalau kita lihat robot ada satu mesin atau satu alat yang bisa membantu kita tanpa kita harus bekerja berat gitu kan, ya itu sudah jadi kenyataan sekarang. ya. Kalau Pak Mul tadi mengatakan Tesla ya, teknologi sejauh itu masih bisa dimengerti. Jadi pikiran manusia secara umum masih bisa melihat itu suatu kemungkinan yang tidak akan lama lagi. Tapi kalau orang mengatakan bahwa Pak Mul 3 orang jalan di Melbourne, yang satu ketemu di Clayton, satu ketemu di kota, satu ketemu di bandara, itu permasalahan bukan masalah sederhana itu lagi, itu sudah masalah nyawa ya. Ya. Ada 3 nyawa atau 1 nyawa, 3 manusia. Kalau bagi Bagaimana saya itu Pak Mul masih menjelaskannya? 3 nyawa dan 3 manusia. Nah, 3 nyawa dan 3 manusia. Mengapa saya katakan demikian? Karena masing-masing memiliki kehidupan sendiri. Hanya di dalamnya itu sama persis, ketiganya sama persis. Perbedaannya itu. Jadi kita membuat 3 mobil ya, 3 buah mobil ya, sama persis wujudnya, ya identical gitu loh. Materialnya sama, semua sama. Ya sudah itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan oh itu nyawanya 1, orangnya 3 atau bagaimana, tidak. Tetap itu merupakan 3 nyawa dan 3 orang.
Jadi misalnya begini, saya punya 3 mobil sama gitu kan, kemudian plat nomornya saya pindah-pindah. Hari ini plat nomor sini sini, bisa. Tapi saya juga bilang, wah nanti kalau mobil ini rusak, sepertinya saya ambil dari mobil sebelah gitu kan. Jadi mobil sebelah nggak jalan. Jadi semacam itu. Jadi ketiga-tiganya bisa jalan, ketiga-tiganya ya normal, tetapi ketika salah satu ada kerusakan, ini satu harus dikorbankan ini. Yang mana nih katanya kan? Oh yang ini saja kita ambil, ambil spare part. Sehingga satunya nggak jalan gitu kan. Karena untuk memperbaiki yang mobil utamanya ini. Itu. Jadi secara ringkasnya demikian. Kemudian dalam ajaran agama Islam atau kelompok-kelompok tertentu di masyarakat, Hmm. konsep tentang roh itu kontradiksi dengan apa yang akan terjadi dibentuknya manusia dari human cloning. Ya. Jadi Apakah begini, kita menunggu? Silakan. teruskan dulu Pak Anton. Ya, artinya kita apakah harus menunggu pikiran masyarakat untuk maju bisa mengikuti perkembangan ilmu, atau apakah mungkin itu bisa terjadi sejauh itu masyarakat bisa mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat? Ya. Apakah masyarakat bisa menerima? Apa kecepatannya sama dan hampir bisa dikatakan tidak bisa mungkin sama kecepatan cara berpikir masyarakat dengan kecepatan majunya teknologi. Ya. Jadi begini, secara umum kita tidak akan pernah setuju kalau membunuh seseorang untuk diambil suku cadang ya, atau harus kita kan ada donor ginjal, donor apa itu semua masih dalam keadaan voluntary dan dalam keadaan non komersial, tidak ada commercial attachment dan sebagainya gitu kan. Itu sudah agreement seluruh dunia. Nah, kalau misalnya saya punya fotokopi diri saya, tentunya eh, apa namanya kita apa istilahnya ya, cloning saya, misalnya sudah 40 tahun kan, maka clone saya umurnya tidak akan sama. Kalau saya membuat clone saat umur 40 tahun, maka clone saya umurnya masih 1 tahun ketika jadi. Jadi umur saya 41, clone-nya 1 tahun. Kalau semua lancar gitu kan. Kalau saya umur 50, clone saya baru 10 tahun. Nah, itu. Yang kedua adalah ada alternatif yang akhirnya secara teknologi kita menemukan kita tidak perlu membunuh seseorang atau tidak perlu mengambil organ dari seseorang, tetapi sebelum sel yang kita kembangkan menjadi individu, maka kita konversi menjadi yang kita kenal sebagai stem cell. Nah, stem cell ini adalah sel yang akan bisa berkembang menjadi apa saja, asalnya dari tubuh kita ya. Nah, suatu saat nanti stem cell ini bisa kita jadikan suku cadang, misalnya pankreas saya rusak. Maka stem cell ini kita set untuk menjadi pankreas. Paru-paru saya rusak, kita set untuk menjadi paru-paru. Atau hati saya rusak, liver saya rusak, kita set jadi liver. Nah, sehingga kita tidak perlu membunuh. Ya. Nah, disinilah istilah cloning itu berhenti pada sebelum si sel ini menjadi manusia, menjadi individu yang utuh. Nah, mengapa demikian? Kita berbicara pada konsep agama. Ada agama yang mengatakan bahwa kehidupan atau nyawa ruh dimulai ketika terjadinya pembuahan. Dalam Islam dikatakan setelah 120 hari. Nah, di sinilah terjadi perbedaan. Konsep bahwa kalau yang mengatakan bahwa pembuahan terjadi pada saat terjadi pembuahan, nyawa individu terjadi saat pembuahan, maka setiap kali kita membuang embrio akan dianggap pembunuhan terhadap makhluk hidup. Dalam konsep Islam, ya belum, mesti 120 hari lagi nunggu. Gitu loh. Sehingga ketika pemerintah Victoria beberapa tahun yang lalu mengubah syarat aborsi dari berapa menjadi 4 bulan, yang demo banyak karena kelompok pro-life menganggap bahwa sejak terjadi pembuahan, terjadilah kehidupan. Tapi mungkin pemerintah Victoria mengubah, oh ini jadi 4 bulan dengan alasan keamanan dan sebagainya. Dalam Islam sendiri konsepnya kehidupan dimulai ketika sudah 120 hari. Nah, disinilah. Namun kadang-kadang kita juga harus kompatibel dengan apa istilahnya ya, apa yang ada di luar, sehingga akhirnya kita oh janganlah kalau ini dibuang nanti
kriminal dan sebagainya. Nah, hal semacam ini yang harus kita pahami bersama ya. Memang kita memahami perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, perbedaan konsep gitu ya. Tapi yang kita cari adalah kita membangun satu titik temu yang bisa diterima oleh semuanya. Kita kompromis, demikian Pak Anton. Jadi untuk saat ini masih banyak dampak buruknya dibandingkan Dampak dampak buruk, positif. masih banyak penundaannya, pembatasannya, karena kita belum tahu apa dampak buruknya. Dan masyarakat belum siap. Masyarakat belum siap. Artinya masyarakat dan pemerintah dan regulasi, saya rasa itu belum siap untuk hal ini. Pak Mul, kita akan sambung di episode kedua ya, karena topiknya betul-betul pelik ya, dan ruwet dan super kompleks ya. Ya. Jadi kita Karena akan sambung dalam episode kedua. Sekali lagi terima kasih Pak Mul atas waktunya dan selamat siang atau salam diaspora, salam 24 jam. terima kasih Pak Anton. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.